Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saiful Almonawar, kelas A2 Bimbingan dan Konseling. NIM saya 2400010188. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PAI. Yang pertama ada pertanyaannya, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual di masyarakat? Yang pertama itu ada ibadah rutin, menyediakan tempat untuk sholat berjamaah dan ibadah lainnya. Yang kedua, menciptakan kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, kajian keagamaan seperti mengadakan ceramah, pengajian, dan diskusi untuk memperdalam pemahaman agama. Dan masih banyak lagi. Soal yang kedua ada sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani buat jemaah? Jawaban dari saya yang kedua yaitu olahraga bersama seperti senam, jalan sehat, atau olahraga ringan lainnya di lingkungan masjid. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan, program cek kesehatan gratis atau bekerja sama dengan klinik setempat. Terus ada kajian kesehatan Islam seperti seminar tentang menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam perspektif Islam. Terus ada pengelolaan stres seperti pelatihan mindfulness Islam seperti zikir, berdoa, dan mediasi berbasis syariat. Terus ada kegiatan sosial seperti bakti sosial yang mengasah empati dan kepedulian untuk mendukung kesehatan mental. Terus ada soal nomor 3, cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Soalnya apa jenis pendidikan apa atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawaban dari saya yaitu pertama, kecerdasan emosional, pelatihan manajemen seperti mengelola stres, konflik, dan meningkatkan empati. Terus ada workshop komunikasi efektif seperti membangun hubungan interpersonal yang baik. Terus ada kecerdasan intelektual, kelas literasi dan teknologi seperti penggunaan teknologi untuk pelajaran dan produktif. Terus lanjut soal keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya yaitu melatih kewirausahaan, mengajarkan keterampilan bisnis dan manajemen usaha. Terus ada program pembiayaan syariah, memberikan syariah akses modal melalui koperasi atau lembaga zakat bagi syariah. Terus ada pasar murah atau bazar, memfasilitasi penjualan produk jamaah untuk meningkatkan pendapat. Terus lanjut soal kedua. Yang soal pertama, jelaskan prinsip utama seseorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawaban dari saya yang pertama, prinsip utama pendidik dalam Islam yaitu mu'alim atau pengajar, ajarkan dengan bijaksana dan beri ruang untuk bertanya tanpa rasa takut. Yang kedua ada murabi atau pendidik akhlak, jadilah teladan akhlak mulia dan gunakan pendekatan penuh kasih sayang. Yang ketiga ada muzakir atau pemberi nasihat, sampaikan nasihat dengan lemah lembut dan fokus pada penguasaan nilai positif. Dan yang terakhir ada mursyid atau pembimbing, arahkan siswa secara holistik atau menghargai perbedaan dan dorongan berpikir kita. Terus soal yang kedua susun 3 strategi praktis yang dijelaskan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dan dengan siswa. Jawaban saya itu ada beberapa. Yang pertama, pendekatan personal, terus berinteraksi langsung dengan siswa di luar kelas untuk memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Terus ada tanyakan kabar dan atau masalah mereka secara individu atau kelompok. Terus ada komunikasi yang ramah dan positif, gunakan bahasa yang lembut dan motivasi saat mengajar atau menasihati. Lanjut soal ketiga. Soalnya itu memberikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawabannya yaitu diskusi interaktif atau bahasa hikmah ayat atau hadis dalam kelompok kecil. Terus ada studi kasus Islam seperti analisis masalah sehari-hari sesuai nilai Islam.
Terus ada cerita inspiratif, yaitu sampaikan kisah nabi atau sahabat untuk pembelajaran akhlak. Terus ada game edukatif seperti kuis atau permainan tebak hadis atau ayat. Terus ada refleksi muhasabah atau sesi renungan di akhir pembelajaran. Terus ada simulasi role playing atau praktik adab Islami melalui peran. Terus ada apresiasi, berikan pujian untuk siswa yang aktif dan berkontribusi. Lanjut ke tugas yang ketiga, yang soalnya apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatul lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Islam rahmatan lil alamin adalah agama yang membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam yang mencakup manusia, makhluk lainnya, dan lingkungan. Prinsip ini menekankan keadilan, toleransi, dan kemasalahan universal. Dicantumkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Terus ada ekonomi syariah. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, larangan riba, ghar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Fokusnya pada distribusi kekayaan yang adil seperti adil, zakat, dan transaksi halal untuk keselamatan umat. Terus yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ibadah dan sunnah Nabi untuk membangun keluarga sakinah, yaitu tenang, mawadah, cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Sudah dicantumkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Prosesnya harus sesuai syariat, meliputi ijab qabul, mahar, dan niat untuk menjalankan hak serta kewajiban suami istri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.